Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Roni Jonta. Here I want to explain about the material genre analysis on reading passage. Understanding of genre. Student need to learn genre in communication because it's give linguistic implication that student sort notice. The genre profit a text forming framework consisting of the aspect. Number one is the purpose or social function to achieve it using. The next is the structure of the text, and number three is the language element in accordance with the contextual domain by learning the genre. Student not only can use English sentence, but also can organize the text. Yang pertama yaitu understanding of genre. Siswa perlu mempelajari genre dalam komunikasi karena memberikan implikasi linguistik yang harus diperhatikan siswa. Genre memberikan kerangka pembentuk teks yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama yaitu tujuan atau fungsi sosial yang ingin dicapai penggunaan. Yang kedua struktur teks, dan yang terakhir yaitu untuk kebahasaan sesuai tuntunan kontekstual. Dengan belajar genre, siswa tidak hanya dapat menggunakan kalimat bahasa Inggris, tetapi juga dapat mengatur teks di dalam bahasa Inggris. Dalam konteks pendidikan, Chris dalam Knapp dan Watkin menguraikan agenda umum teori genre sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahwa bentuk teks genre merupakan hasil dari proses produksi sosial. Yang kedua yaitu bahwa mengingatkan stabilitas relatif dari struktur sosial bentuk teks yang diproduksi di dalam dan oleh institusi sosial tertentu, yaitu genre yang dihasilkan akan mencapai tingkat stabilitas dan ketekunan tertentu dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu bahwa akibatnya teks-teks dalam bentuk generik tidak diproduksi setiap saat oleh semua individu yang mengungkapkan makna batiniah, tetapi lebih merupakan efek dari tindakan agen-agen sosial individu yang bertindak baik dalam batas-batas sejarah sosial mereka dan kendala konteks tertentu, dan dengan pengetahuan tentang jenis generik yang ada. Yang keempat yaitu bahwa mengingat asal-usul sosial dari genre. Genre yang berbeda memiliki, menyampaikan, dan memberikan akses ke tingkat dan jenis kekuatan sosial yang berbeda. Yang kelima yaitu bahwa genre memiliki karakteristik linguistik yang dapat ditentukan, yang tidak sepenuhnya ditentukan atau sebagian besar di bawah kendali masing-masing pembicara dan penulis. Yang keenam yaitu bahwa pengetahuan tentang karakteristik teks dan tempat serta kekuatan sosialnya dapat dan harus menjadi bagian dari kurikulum
apapun, baik dalam satu bidang mata pelajaran ataupun di seluruh kurikulum. The next is genre analysis. Genre analysis, however, in nation emerged in 1970. Recently has been considered to be implemented in the context of teaching language, especially reading comprehension. Yang selanjutnya itu genre analisis. Analisis genre bagaimanapun gagasan yang muncul pada tahun 1990-an itu baru-baru ini dipertimbangkan untuk diterapkan dalam konteks pengajaran bahasa khususnya pemahaman bacaan. According to Ayers in Highland, genre analysis seeks to identify how texts are structured in terms of the functional move. The next is identify the future with characterized text and how relation their purpose. The next is examine the understanding of those who write and read to genre. Next is discover how to genre relates to use activities. The next is explain language choice in terms of social, cultural, and psychological context. Then the last is the provide insight for the teaching language. Menurut Ayers di Highland, analisis genre berusaha untuk yang pertama mengidentifikasi bagaimana teks disusun dalam hal gerakan fungsional. Yang kedua yaitu mengidentifikasi fitur yang menjadi ciri teks dan membantu mewujudkan tujuannya. Yang ketiga yaitu periksa pemahaman mereka yang menulis dan membaca genre. Yang keempat yaitu temukan bagaimana genre berhubungan dengan aktivitas pengguna. Yang kelima yaitu menjelaskan pilihan bahasa dalam konteks sosial, budaya, dan psikologis. Dan yang terakhir yaitu memberikan wawasan untuk pengajaran bahasa. The next is genre of reading text. In Indonesia, teaching English either in junior high school or senior high school using 20 and 13 curriculum, the material is divided into genre: short functional text, transitional, and interpersonal text. Yang selanjutnya yaitu genre of reading text. Di Indonesia, pengajaran bahasa Inggris baik di sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas menggunakan kurikulum 2013. Materi dibagi menjadi genre atau jenis teks, teks fungsional pendek, teks transaksional, dan interpersonal. Menurut Bieber dalam makalah Vidal Fernandez Toledo, tipe teks adalah normal yang diidealkan dari penataan teks yang khas. Artinya, jenis teks adalah struktur teks yang berbeda yang telah menerima standar aturan.
Yang pertama yaitu ada prosedur text. Prosedur text is text that tell the reader or listener how to do something. Reader or listener are able to get instruction for making something, doing something, and getting somewhere from the prosedur text. Yang pertama yaitu prosedur teks atau teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang membantu yang memberitahu pembaca atau pendengar bagaimana melakukan sesuatu. Pembaca atau pendengar dapat memperoleh instruksi untuk membuat sesuatu, melakukan sesuatu, dan mendapatkan sesuatu dari teks prosedur. Fungsi sosial dari teks ini adalah untuk menggambarkan bagaimana suatu dicapai melalui serangkaian tindakan atau langkah. Ini untuk memberitahu seseorang apa yang harus dilakukan atau bagaimana melakukannya. Ini dapat dicapai melalui berbagai bentuk tekstual. The structure that constructs this text. The first is goal. The next is material, and the last is step. Struktur yang membangun teks ini itu ada 3. Yang pertama sasaran, yang kedua bahan, dan yang 3 langkah. Yang pertama yaitu sasaran. Sasaran ini adalah pernyataan pengantar atau judul teks. Dan yang kedua itu bahan. Bahan mereka adalah hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan tujuan. Mereka adalah set bahan atau bahan yang dibutuhkan. Mereka mungkin tidak termasuk dalam beberapa teks prosedur seperti yang seperti petunjuk penggunaan alat. Dan yang terakhir yaitu langkah. Mereka adalah cara untuk mencapai tujuan. Langkah-langkahnya dapat disertai dengan ilustrasi atau diagram untuk membantu pembaca dengan tugas yang ada. Kemudian yaitu teks prosedur juga memiliki kebahasaan yang berbeda dari teks lainnya. Yang pertama yaitu menggunakan kata kerja tindakan. Kemudian menggunakan kata keterangan, kemudian menggunakan penghubung temporal, kemudian menggunakan penghubung bersyarat, kemudian menggunakan, dan yang terakhir yaitu menggunakan modalitas. The next is descriptive text. Descriptive text is a text can be known from the context and purpose of the story that describe to subject's feature. In this case, the text tells the reader in picture of someone or something in word. The social function of descriptive text is to describe a particular person, place, or thing. Yang selanjutnya yaitu deskripsi teks. Sebuah teks dapat diketahui dari isi dan tujuan cerita yang menggambarkan ciri-ciri subjek. Dalam hal ini, teks membantu memberitahu pembaca gambaran seseorang atau sesuatu dalam kata-kata. Fungsi sosial dari teks deskriptif ini adalah untuk menggambarkan orang, tempat, atau benda tertentu. The structure that constructs this text is
phenomenon to be described. The next is description. Yang pertama yaitu fenomena yang akan dideskripsikan, dan yang kedua yaitu keterangan. Ini menjelaskan fitur subjek, menggambarkan bagian, kualitas, dan karakteristik subjeknya. The next is recount text. Recount text is a phase of the text that retell past event, usually in the order in which they occurred. The social function of recount text is to retell event for the purpose informing or entertaining. It tells the reader about the past event or past experience of the writer. Yang selanjutnya itu teks recount adalah bagian dari teks yang menceritakan kembali peristiwa masa lalu, biasanya dalam urutan di mana mereka terjadi. Fungsi sosial dari teks recount adalah untuk menceritakan kembali peristiwa dengan tujuan menginformasikan atau menghibur. Ini memberitahu pembaca tentang peristiwa masa lalu atau pengalaman masa lalu penulis. The structure that constructs this text is orientation, sequence of event, reorientation. Struktur yang membangun teks ini ada 3. Yang pertama yaitu orientasi. Ini memberikan pengaturan dan memperkenalkan peserta siapa, kapan, dan di mana. Yang kedua yaitu urutan peristiwa. Ini menceritakan apa yang terjadi dalam urutan waktu. Dan yang terakhir yaitu reorientasi atau opsional. Ini adalah penutupan peristiwa atau ringkasan peristiwa. Kemudian ciri-ciri kebahasaan teks recount adalah berfokus pada peserta tertentu. Yang kedua itu ditulis dalam bentuk yang lampau. Yang ketiga berfokus pada penghubung temporal. Yang keempat menggunakan keadaan, waktu, dan tempat. Yang kelima yaitu menggunakan kata kerja tindakan dan kata kerja mental. The next is report text. Report text is a text that refers information about a subject. It describes an entry, class of the things, whether natural or made, mammal, the plants, rock, plant, and computer, countries of the region, transport, and so on. Yang terakhir yaitu teks laporan. Report text adalah teks yang melaporkan informasi tentang suatu subjek. Ini menggambarkan seluruh kelas benda, baik alami maupun ataupun buatan, mamalia, planet, batu, tumbuhan, dan komputer. Negara di kawasan itu transformasi dan sebagainya. Fungsi dari teks ini adalah untuk menggambarkan apa adanya dengan mengacu pada berbagai fenomena alam, buatan manusia, dan sosial lingkungan kita. Ini menggambarkan fakta tentang subjek. The structure that constructs this text is
general classification, and description. Struktur yang membangun teks ini adalah klasifikasi umum. Ini menceritakan apa fenomena yang sedang dibahas. Yang kedua yaitu keterangan. Ini menceritakan seperti apa fenomena yang sedang dibahas dalam hal bagian, kualitas, kebiasaan dan perilaku, dan kegunaan jika tidak dialami. Ciri-ciri kebahasaan report text ini ada beberapa, yaitu yang pertama ini berfokus pada menggambarkan peserta generik, menggunakan present tense, proses relasional digunakan, tidak memiliki urutan temporal, kata kerja tindakan digunakan, kata sifat dan kata sifat majemuk digunakan, kata keterangan digunakan, dan yang materi selanjutnya yaitu about the narrative text. A popular genre that commonly entertains a reader and has power to change social opinion and attitude is narrative. Its main reader can find the narrative text such science fiction book, historical fiction, and tales that use narrative to raise topical social issue and present their complicity. Yang selanjutnya itu teks narasi. Genre populer yang biasanya menghibur pembaca dan memiliki kekuatan untuk mengubah opini dan sikap sosial adalah narasi. Artinya pembaca dapat menemukan teks naratif dalam buku fiksi ilmiah, fiksi sejarah, dan dongeng yang menggunakan narasi untuk mengangkat isu-isu sosial topikal dan mempresentasikan kompleksitasnya. Fungsi sosial dari teks ini adalah untuk menghibur dan menangani pengalaman aktual atau perwakilan dengan cara yang berbeda. Narasi berurusan dengan peristiwa bermasalah yang mengarahkan pada krisis atau titik balik dari beberapa jenis yang pada gilirannya menemukan solusi. The structure that construct this text is orientation, complication, resolution, reorientation. Struktur yang membangun teks ini ada 4. Yang pertama yaitu orientasi. Ini adalah set agenda dan memperkenalkan para peserta. Yang kedua yaitu komplikasi. Pada bagian ini terjadi krisis. Yang selanjutnya yaitu resolusi. Pada bagian ini krisis diselesaikan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Dan yang terakhir yaitu reorientasi. Ini adalah penutupan acara opsional. Ciri-ciri kebahasaan teks naratif adalah yang pertama yaitu berfokus pada peserta tertentu dan biasanya individu. Yang kedua yaitu menggunakan proses perilaku dan verbal. Yang ketiga itu berfokus pada konjuksi, temporal, dan keadaan temporal. Yang keempat yaitu ditulis dalam bentuk lampau, kecuali mengutip ucapan langsung. Yang kelima yaitu ini sering menggunakan ritme dan pengulangan. Dan yang terakhir bermain dengan struktur kalimat. Seringkali kalimat
terdiri dari satu kata atau frasa pendek digunakan untuk menciptakan efek pedih. Misalnya marah, diam, saat saudara pendendam berkeliaran di jalanan. That's all about the material. I think enough. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.